105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Ara Autofunisa, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan pastinya nih keluarga Sip ya, di siang hari ini di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 atau yang bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah. Dalam program spesial talk show kali ini nih ya, dan Ara tidak sendiri pastinya karena sudah bersama kita di studio. Beliau adalah Dr. Haja Suherma binti Haji Zulkifli Imam Zaid ya Zah, MPD, lengkap nih Zah. Apakah kita ulang lagi ini. Sudah bersama Ara di studio kita hari ini Dr. Haja Suherma binti Haji Zulkifli Imam Zaid, MPD. Nah, beliau ini merupakan pelaksana harian Pondok Pesantren Sabihi Hizmah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah apa kabar? Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, satu kebanggaan dan kesyukuran juga nih ya bagi kita karena bisa dikunjungi langsung, bertemu langsung nih bersama Ustazah Emma, begitu panggilan beliau sehari-hari ya, bersama Ustazah Emma di siang hari ini. Dan pastinya kita bakal seru-seruan juga ini ya, bincang seru bersama beliau. Sebagai seorang pelaksana harian di pondok pesantren boarding school yang memang setiap hari bertemu dengan anak-anak, kemudian juga berurusan dengan anak-anak. Hari ini Zah, sesuai dengan tema kita ini ya, bagaimana caranya ini agar kita bisa mencetak generasi yang halim dan alim gitu. Sementara tantangan Gen Z, mereka yang lahir tahun 2012 sampai hari ini itu wah luar biasa sekali gitu ya. Belum lagi dengan teknologi, gampang terpengaruh juga. Nah, keseharian Ustazah Nisa sama anak-anak boleh dikasih tahu ke kita Nisa? Oke, baik, terima kasih ya. Sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwa generasi Z ya, mereka satu sisi kita lihat kalau dari pemerintah kan itu kalau dari segi edukasi, dari segi pendidikan dan mungkin fasilitas mungkin kian bagus untuk anak-anak ini ya. Jadi kenapa kita bicara tentang bagaimana membentuk generasi yang halim, itu santun, dan alim itu cerdas, itu adalah bagaimana mereka bisa seimbang. Iya, benar. Kalau saja diarahkan ke alim atau cerdas saja, tanpa mereka ada keseimbangan dengan halimnya, ya itu akan bisa jadi energi yang mungkin pada beberapa kapasitas itu tidak baik bagi mereka. Ya, jadi untuk keseimbangan makanya kita paparkan sebuah konsep bagaimana membentuk generasi yang halim dan alim. Bagaimana mereka ini bisa seimbang gitu ya Zah. Apalagi tantangan zaman nih sekarang ini. Tantangan zaman sekarang ini agak susah kita gitu ya Zah. Banyak tindakan-tindakan atau perilaku anak-anak kita ini yang ada aja kelakuannya gitu. Namanya juga Gen Z yang terkenal dengan generasi strawberry, generasi yang katanya rapuh, suka yang instan saja dan sangat tergantung dengan sosial media. Dan kata Ustazah tadi benar sekali bahwa mereka harus paham nih konsep gitu ya, harus seimbang antara halim dengan alim ini. Mungkin nih Zah, pendengar setia kita di luar sana agak bingung ini, halim itu apa ya Zah gitu ya, karena tidak semua mungkin yang paham dengan istilah ini. Mungkin bisa Ustazah jelaskan nih ke kita Zah, halim itu apa, alim itu apa, dan apa nih bedanya Zah? Silakan Zah. Ya, terima kasih ya. Konsepnya ini adalah kembali ke Al-Quran juga. Jadi sebenarnya ini yang kita galikan adalah salah satu visinya juga dari Pondok Pesantren Sabihi Hizmah, yaitu dari Al-Qurannya. Kita lihat Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Ishak dan Ismail. Kepada Ishak itu disebut sebagai gulamun alim. Di surat Al-Hijr ayat 53 itu Allah berfirman, inna nubasiruka bi gulamin alim.
Ya, jadi di situ kami akan berkabar gembira engkau dengan anak yang cerdas. Dan satu sisi ada Nabi Ismail juga bisa di surat As-Saffat 101 itu Allah berfirman, "Fabasarnahu bigulamin halim." Kami akan berikan kepadamu anak yang santun. Iya. Ya. Ini dalam kapasitas kedua-dua anak Nabi Ibrahim itu adalah Rasul Allah, Nabi. Dan untuk kita mengimplementasinya, kita ingin keduanya itu menyatu dalam satu karakteristik anak didik kita. Bagaimana mereka bisa kita bentuk menjadi anak yang halim, santun, dan tapi tidak ketinggalan juga. Mereka harus smart juga, mereka harus alim juga. Mereka harus, sebagaimana dipaparkan, mereka bukanlah generasi yang ketinggalan zaman. Mereka juga harus beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Tapi di satu sisi mereka tidak boleh ketinggalan halimnya, tidak boleh keteteran santunnya. Jadi bagaimana kita menjadikan ini seutuhnya, mereka menjadi pribadi yang halim dan alim. Oke, itu keluarga sih pribadi yang alim juga halim, artinya seimbang begitu ya. Maksudnya arti umum nih, halim ini yang Ara tangkap ya, Ustazah, mohon dikoreksi kalau salah nih ya. Seseorang yang memiliki sifat-sifat yang tenang gitu ya, dalam menghadapi tantangan dan mampu menunjukkan kelembutan juga. Nah, alim ini berpengetahuan luas, bijaksana begitu. Nah, ini yang coba digabungkan oleh Sabihisma ya, Zah. Insya Allah. Ini yang coba digabungkan bagaimana bisa mengcombine ini, kemudian terciptalah suatu konsep ya dari penggabungan ini. Kepribadiannya. Iya, sehingga menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan dunia. Nah, Sabihisma sendiri nih Zah, Sabihisma sendiri dengan tentunya visi misi yang unggulan gitu ya, yang mencoba untuk menggabungkan konsep alim dan halim ini. Visi misinya nih Zah, atau bagaimana Sabihisma mengetrit atau coaching kepada anak-anak kita dalam hal memberikan pelajaran gitu Zah, kurikulumnya gitu Zah. Iya, ya alhamdulillah ya, kalau kita lihat dari konsepnya itu di Sabihisma itu ada 3. Kalau garis besar keunggulannya dalam rangka kita mengimplementasikan generasi yang halim dan alim tersebut. Sabihisma dia berizin operasional dari 2 ya. Satu kita dari Diknas, di situ kita sebut SMP dan SMA Sabihisma. Itu dalam rangka kita ingin menjadi pelanjut apa yang diturunkan oleh kurikulum, dan kita yakin bahwa pemerintah dengan pakar-pakarnya yang luar biasa sudah memfasilitasi kepada dunia pendidikan sebuah kurikulum nasional yang kita ingin adaptasi dengan sebaik-baiknya dalam rangka anak kita bisa menjadi anak yang memiliki kemampuan yang bagus, yang alim, seperti itulah arahnya ya. Jadi di situ alhamdulillah pun untuk beberapa periode ini pesantren Sabihisma dapat akreditasi A baik di SMP-nya maupun di SMA-nya juga. Kemudian keunggulan yang kedua adalah kita juga dapat izin dari Kementerian Agama, yaitu dengan pesantrennya. Ya di situ pun kita bisa mengadopsi banyak hal-hal yang terbaik dari manhaj Islam juga, dari Al-Qur'annya akan seperti apa, hadisnya akan seperti apa, kemudian kitab-kitab ulamanya akan seperti apa. Dari situ ada satu kita menyerahkan atau berlandaskan kepada Diknas ya, Pendidikan Nasional, satu sisi juga mengambil yang terbaik dari manhaj Islam. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah memang boarding school atau berasrama. Jadi di sana bisa dilakukan pembiasaan hidup Islami. Anak-anak bangun jam 4, mereka bisa melakukan ibadah-ibadah. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan belajar Al-Quran, tahfiz dan segala macamnya, sehingga rentang waktu sebelum subuh itu sampai subuh itu dimanfaatkan untuk betul-betul menjernihkan mereka, betul-betul menggali betul Al-Quran ya. Dan kemudian juga sesudah subuh ada tausiah dan segala macam. Jadi dengan 3 pembiasaan itu ya, sampai mereka bangun jam 4 sampai tidur jam 9 lagi, kita berharap semua terjaga dalam koridor Islam. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu yang coba dibangun oleh Sabihisma di keluarga Zim. Dan pastinya dari tahun 2002 ya Ustazah, pasti udah banyak juga nih alumni dari Sabihisma. Kita tunggu atensi dari teman-teman alumni, mana tahu ada yang mendengarkan ya,
boleh kirimkan langsung di salam untuk Ustazah Emma di sini yang mungkin sudah familiar sekali nih ya dengan para alumni Sabi Hisma di 081222010159. Ara tunggu ini. Dan kita tahan dulu nih Ustazah ya penjelasan lebih lanjutnya. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu ini ya, spesial untuk seluruh pendengar setia Radio Sip FM dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, siang hari Anda masih ditemani oleh sahabat Syiar Ara Altahudisa di sini dalam spesial program Bincang Seru bersama Ustazah Emma dari Pondok Pesantren Sabi Hisma dalam tema mencetak generasi halim dan alim. Tadi kita udah jelaskan Azah bagaimana sebenarnya anak-anak Gen Z ini nih harus ditreat dengan dua combine gitu ya, dua konsep, dua prinsip dengan harapan nih bisa mereka nantinya menerapkan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sebelum ke Ustazah Emma lagi ini, Hara mau mengingatkan dulu semua pendengar setia di luar sana, dan apalagi nih ya para alumni nih dari Sabi Hisma yang dengerin ya, boleh banget nih kirim pertanyaan atau salam rindu kali ya, mau ingat lagi nih nostalgia di pondok dulu, di layanan interaktif kita boleh japrikan atau juga komen, tinggalkan komentar terbarunya. Komentarnya di postingan terbaru kita, dan kita juga menerima layanan telepon interaktif di nomor 0812 2201 0159. Dan sebelumnya Niza udah ada pesan yang masuk ya, kita bacakan terlebih dahulu ini dari alumni ya. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam nih dari Zahra Rasyikoh Amalia, angkatan 9 di Pondok Pesantren Sabi Hisma. Semoga Ustazah Emma masih ingat Anda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ngomong-ngomong soal alumni ini, Zah, dari tahun 2002 Sabi Hisma berdiri program unggulannya nih, Zah. Program unggulan yang kemudian bisa mendorong para generasi kita nih untuk kemudian survive di lingkungannya. Silakan Ustazah. Iya, program unggulan yang ada di Sabi Hisma. Program unggulan di Sabi Hisma itu seperti yang saya paparkan tadi ya, ada 3 ya. Kita punya program Diknas, kita punya program dari Kemenak juga sebagai pesantren, dan kita juga punya program asrama. Jadi untuk ketiga-tiganya ini kan masih ada waktu luang ya. Di situ kita kalau melihat sebuah pesantren itu betul-betul sebuah komunitas yang terjaga ya, karena anak-anak pas waktu 1/4 jam sebelum sholat mereka sudah dipanggil oleh masjid kan, seperti itu habitnya di pesantren kan. Jadi kita melihat kalau di luar itu wacananya mereka ke masjid, kalau di luar itu wacananya marilah sholat di awal waktu berjamaah. Kalau di pesantren betul-betul kalau 3 tahun lah mereka di pesantren atau 6 tahun lah mereka di pesantren, insya Allah ibadah mereka itu betul-betul terjaga. Mereka betul-betul ahli ibadah yang walau dengan segala kelemahan dan kelebihannya kita masih mencoba menarik mereka untuk dengan apa yang menjadi pembiasaan itu, habituasi mereka itu mereka patuh ya. Kita masih berusaha sangat keras lah mungkin ya untuk beberapa poin, tapi kalaulah itu untuk berapa persen anak yang betul-betul patuh, yang betul-betul sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh program sekolah atau kurikulum sekolah, itu terciptalah insya Allah pribadi-pribadi yang memang luar biasa. Karena mereka, kalau kita yang misalnya sudah tua ya, mereka yang generasi tua baru kepikiran, saya sudah pensiun, saya sudah mau rehat, saya bisa ke masjid lagi nih, saya bisa ke masjid dengan tenang. Tapi mereka betul-betul manusia potensial dan bahkan akan potensial, sehingga mereka udah terbiasa sholat di masjid di awal waktu berjamaah, dan di waktu pagi mereka jam 4 itu mereka bangun, mereka buka Quran, mereka punya hafal Quran. Paginya mereka ke klasikal di sekolah, kemudian nanti
Termasuk juga relationship mereka tuh bagus karena mereka bertemu dengan banyak manusia. Iya. Ada temannya yang seperti ini, mereka coba beradaptasi, ada teman yang seperti ini. Insya Allah kalau mereka keluar dari pesantren, mereka itu jadi pribadi yang komunikatif. Mereka bisa menghadapi banyak karakter, ya, banyak karakter individu karena mereka di pesantren sudah ketemu dengan banyak karakter individu, ketemu yang seperti ini, yang pendiam, introvert, yang extrovert, yang agresif, yang emosional, yang pendiam, ya. Jadi kalau kita lihat komunitas di pesantren itu bisa memunculkan tipe pribadi yang luar biasa. Apalagi kalau anak-anak itu memang sudah bisa terhandle oleh kita, mereka patuh, mereka memahami value yang ada, mereka melakukannya dengan bahagia, mereka menikmati itu sasaran yang ingin kita jadikan capaian sehingga keluarannya itu outputnya itu insya Allah berbagi yang sangat luar biasa. Masya Allah, luar biasa sekali ya keluarga SIP. Hari ini memang banyak sekali boarding ini, cuma memiliki keunggulan masing-masing. Nah, Sahabat Hisma hadir untuk memang memberikan pelajaran, pelatihan kepada anak-anak agar mampu nantinya menghadapi tantangan dunia hari ini ya. Seperti yang Ustazah Emma bilang, kalau di luar mungkin wacana ya, sholat harus di awal waktu gitu, sholat duha nggak boleh ketinggalan, amalan yominya yang sunnah harus dikerjakan juga. Nah, kalau di pondok pesantren sendiri, terkhusus di Sabi Hisma, mereka memang udah mengaplikasikan itu ya, Zah. Mulai dari pagi sampai malam gitu, 24 jam pakai ibadah gitu. 24 jam ibadah dan memang terstruktur gitu ya, Zah, kegiatan mereka. Nah, insya Allah tentu outputnya juga akan baik. Itu mungkin untuk segi bagaimana kepribadian sendiri. Nah, ditambah lagi mereka juga berhadapan dengan beragam karakter gitu ya, saya juga akan membentuk kepribadiannya. Nah, keluarga SIP ini semakin menarik ya. Kita bakal tanya lagi nih ke Ustazah Emma ya, yang belum tahu ini ya tentang Sabi Hisma. Dan Sabi Hisma itu sendiri ada di Kota Padang, tepatnya di Anak Aye ya, Zah. Di Anak Aye, dan ini merupakan kilometer 25 bypass. Kilometer 25 bypass. Ya. Masuk 500 meter, Masuk Jalan Anak Air, nomor 66. Oke, itu dia, udah di spill lokasinya sama saya Emma ya, gampang banget kalau mau lihat di Google Map. Jadi di Anak Air, di bypass kilometer 25 500 meter masuk ke dalam. Ada kan di luar ada. Iya, Ara pernah lihat itu di luar besar dan pernah main ke sana juga. Tempatnya ada, insya Allah ya, untuk para penghafal Quran, para anak-anak yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dunia yang cocok banget. Dan kita mau tanya ini, kita penasaran ya keluarga SIP. Semoga pertanyaan Ara mewakili nih keluarga SIP yang di rumah. Di Sabi Hisma sendiri khusus perempuan saja atau ada santri yang laki-lakinya, Zah? Kita dua kelas ya, kelas santriwan dan kelas santriwati. Jadi dua asrama, dua kelas. Walaupun itu kita anggap satu manajemen ya. Jadi kita menerima santriwan, menerima santriwati, tapi mereka beda kelas. Jadi kalau Sabi Hisma kan tiap tahunnya target penerimaannya itu satu kelasnya 25, hanya 100 santri sebenarnya, dua kelas santriwan, dua kelas santriwati. Karena memang harus memfokuskan ya, Zah ya, memfokuskan. Jadi berita bahagia juga nih untuk yang di luar sana mungkin yang nanya-nanya, apakah anak kita yang putra boleh masuk apa enggak nih? Boleh. Dua kelas untuk santriwan ya, yang laki-laki anak putra, dan dua kelas juga untuk santriwati atau yang perempuannya. Nah, kita ke tenaga pendidik sekarang nih, Zah. Mana tahu ada nih yang mau ngelamar ke Sabi Hisma gitu ya. Untuk tenaga pendidik sendiri di Sabi Hisma, untuk yang di boarding karena merupakan pondok pesantren berboarding, salah satu keunggulannya tadi di spill oleh Ustazah Emma adalah boarding school. Tentunya aktivitas juga asrama juga menjadi sentral aktivitas ya, Zah. Itu apakah ada yang mendampingi anak-anak di asrama begitu, Zah, atau mereka dengan senior saja gitu, atau memang terpisah nih antara ustazah di sekolah dengan yang mendampingi di asrama, Zah? Kalau di asrama itu ada pembina asramanya. Jadi tiap asrama wajib ada pembina ya. Jadi mereka 24 jam bersama anak. Diharapkan mereka bisa jadi pengganti orang tua lah ya, pengganti ibu dan bapak yang akan mengingatkan mereka, yang memberikan nilai-nilai kepada mereka. Jadi kalau untuk santriwatinya, kebetulan santriwati lebih banyak Sabi Hisma ya, itu perasamanya ada dua. Kalau santriwan perasamanya satu, karena mereka tidak terlalu banyak, kan satu asrama itu sekitar 25-an.
anak ya, dan kemudian juga ada guru senior pondok yang juga menjadi pembina senior. Jadi untuk santriwan, karena kalau santriwan itu mereka mungkin butuh banyak kebijakan-kebijakan juga ya. Kalau kita lihat kalau santriwan punya energi lebih daripada santriwati, kalau santriwati lebih mudah kita membimbing walaupun dekat dengan aneka mereka pula, tapi santriwan ini memiliki energi yang lebih ya, sehingga betul kita butuh bimbingan yang lebih juga ke santriwan. Nah, keluarga SIP jelas ya bahwa ternyata memang didampingi juga di asrama karena bagian dari pembinaan juga ya Zah di asrama. Jadi anak-anak kita ini di asrama ada pendampingan juga, di sekolah pastinya juga ada pendampingan. Nah, keluarga SIP mungkin masih ada nih ya yang penasaran dengan apa sih program unggulan di Sabihisma dari yang 3 tadi. Apakah memang setiap pagi harus setor hafalan berapa gitu ya Zah, atau ada kurikulum bahasa Arab yang memang di dalam anak-anak harus berbahasa gitu ya Zah ya, atau program unggulan lainnya. Kita tahan dulu, nanti kita ke segmen selanjutnya. Seputar Sabihisma kita pengen tahu lebih jauh juga ini. Jangan kemana-mana, kita ke satu musik positif terlebih dahulu dari Maher Zain dengan Soril, spesial untuk seluruh pendengar setia Radio SIP FM dimanapun berada. Selamat mendengarkan. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita masih menunggu di sini nih ya, pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan nih sama Ustazah Emma, mumpung beliau masih di sini gitu ya. Di sela-sela kesibukan pastinya tentu tidak gampang juga nih ketemu sama Ustazah Emma. Dan Anda masih menunggu, boleh banget nih telepon, kita buka layanan interaktif di 081220101059. Nah, keluarga SIP, kita mau ke Ustazah Emma lagi ini terkait dengan bagaimana keseharian di Sabihisma, dan yang paling penting juga nih ya, kabar bahagia untuk para moms di luar sana. Kabarnya Sabihisma lagi buka PPDB ya Ustazah ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah buka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh Zah? Iya, kita buka 1 Januari 2024 kemarin, dan kita targetkan sampai akhir Juni. Akhir Juni. Iya, jadi Juni kita sudah mempersiapkan anak itu untuk masuk asrama nanti kan. Iya, artinya masih ada waktu ya Zah untuk masih ada waktu, tapi kuotanya hanya 100. Nah, kita bisa tutup kapan saja kan? Iya, kalau udah memenuhi kuota berarti bisa tutup gitu saja, ya. iya. Nah, ini ayo buruan nih para orang tua di luar sana gitu ya. Atau adik-adik nih yang dengar juga nih siaran kita, boleh langsung ajuin tuh diri untuk masuk menjadi keluarga besar Sabihisma, karena kuotanya terbatas cuma 100 orang ya Zah ya. 100 orang untuk santri putri atau memang 100 orang? Jadi kalau di ini kan jadi 2 kelas santriwan, 2 kelas santriwati. Oke, berarti 100 keseluruhannya begitu Zah. Oke, nah karena terbatas kuotanya, ayo buruan segera ini. Syaratnya apa aja tuh Zah untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar Sabihisma? Ya, kalau syarat yang utamanya dia tentu harus lulus tes seleksi dulu ya. Itu biasanya tes kemampuan umum, tes kemampuan agama, baca Al-Quran dan tahfiznya. Iya. Kalau udah lulus itu baru nanti digabungkan ya. Biasanya kita 1 bulan pertama itu kita lakukan pembekalan juga, agar anak-anak ini memiliki kesamaan gitu, kesamaan kompetisi. Kadang-kadang kan ada yang sholatnya belum rapi, ada yang bacaan ngaji atau apanya tahfiznya belum rapi. 1 bulan pertama itu dikasih pembekalan fikih dasar lah, bahasa Arab dasar lah, bahasa Inggris dasar lah, bakal mereka gunakan di asrama ya, bakal mereka pakai ibadah biar tidak terlihat berbeda atau sebagai pemula. Artinya menyamakan suhu terlebih dahulu ya Zah. Dari luar ini gitu ya, dan kita samakan dulu nih suhunya sampai di Sabihisma. Dan mungkin ini yang menjadi pembeda nih Sabihisma dengan pesantren yang lainnya. Jadi ditunggu nih ya teman-teman, adik-adik semuanya, para bunda-bunda, para abi, para ayah juga, buruan nih, udah hampir masuk tahun ajaran baru, udah musim ujian tengah semester kan Zah sekarang gitu. Lagi ujian. Nah, untuk
pendaftarannya gimana nih Zah? Bisa langsung ke pondok pesantren atau bisa via misalnya telepon atau mendaftar lewat webnya Zah? Online? Ya. Kita bisa manual dan bisa juga online ya. Iya. Jadi kalau datang langsung ke pondok pesantrennya pada hari Senin sampai Sabtu ya, Minggu pun masih dilayani karena biasanya masih ada SDM yang masuk. bekerja ya, yang masuk. Jadi tapi mungkin yang lebih fokusnya dari Senin sampai Sabtu jam kerja itu biasanya kalau memang dia lulus tes seleksinya, tes wawancaranya itu bisa 1 hari itu langsung selesai. Jadi tidak tunggu rombongan, tidak tunggu dulu di list sekian banyak gitu kan. Jadi kita langsung per individu saja. Kalau misalnya pendaftaran online nanti akan dikasih tanggal kapan dia bisa datang untuk tes seleksinya. Oke, nah ini salah satu memudahkan juga ya Zah, karena mungkin ada yang jauh dari luar kota gitu. Nah bisa nih ternyata keluarga SIP datang langsung ke Pondok Pesantren Sabihisma di kilometer 25 di Bypass kilometer 25, ada palang besarnya, nanti boleh masuk ke dalam sekitar 500 meter. Nah siapa yang datang langsung di teks nih keluarga SIP berita bahagianya. Jadi nggak harus nunggu banyak dulu rame-rame secara bareng-bareng gitu tesnya ya. Bisa kapan aja datang, yang penting di hari kerja, di jam kerja. Minggu tetap dilayani tapi usahain di hari kerja ya Ustazah ya. Biar ketemu juga nih sama ustazah yang ada di Sabihisma. Nah, mungkin Ustazah ada yang ingin disampaikan nih, apa program unggulan di Sabihisma dan kenapa nih anak-anak kita harus memilih Sabihisma nih Ustazah? Iya, kita Sabihisma ini kan latar belakang ya. Kalau untuk yayasannya itu sebenarnya entrepreneur. Mereka adalah orang yang bergelut di dunia usaha. Jadi ketika membuat konsep ingin membuat pesantren itu memang seperti yang kita bilang tadi, ada alim dan halimnya. Karena ketika dilihat di dunia usaha, ketika orang itu hanya cerdas saja, itu mereka punya semangat, emosi yang kadang-kadang kita lihat akan seperti lalat ketemu lilin, diputar akhirnya mati saja gitu kan. Jadi karena saking semangatnya, tidak lagi ada keseimbangan, tidak cerdasnya secara duniawi saja. Tapi ketika dia ketemu dengan konsep yang halim, dan itu pun terbuktikan ketika di dunia wirausaha itu siapa yang emosinya lebih tenang, siapa yang keelegannya lebih bagus, komunikasinya lebih terpelihara, itu mereka jauh lebih sukses dan eksis stabil pada posisi puncaknya daripada orang yang emosional. Jadi itu yang coba ketua yayasan dalam hal ini Pak Haji Zulkifli Imam Said, konsep yang ingin ditanamkan di Sabihisma itu adalah konsep yang alim dan halim. Mengapa juga kemudian pakai SMP dan SMA Sabihisma itu dalam rangka bagaimana kurikulum Diknas itu betul-betul bisa anak-anak itu terima, bisa dia unggul di situ juga, sehingga dia ketika bisa jadi dia bisa masuk ITB, dia masuk kedokteran, dia masuk ke polisi, dia mau jadi pilot, mau jadi apa, atau ke luar negeri pun dengan kemampuan mereka itu kita harapkan mereka halimnya ada, alimnya itu tidak bisa istilahnya bisa berkompetisi. Ya, termasuk juga kemudian kita ambil manhaj atau kurikulum kepesantrenan dalam rangka karena kita yakin basic Al-Quran yang ada di mereka itu akan jadi penguat bagi mereka ketika mereka berkiprah. Jadi kita isi dulu, mereka bangun jam 4 pagi, mereka isi dulu diri mereka, asup dulu kerohanian yang bagus, pembiasaan yang bagus. Kemudian ketika mereka menuntut ilmu, mereka ambillah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Kemudian jadilah mereka pribadi yang unggul sebagaimana yang kita harapkan, dengan basic Al-Quran, dengan basic pesantrenan mereka, dengan rohani mereka yang halim, berkiprahlah mereka dengan sebebas-bebasnya di dunia ini, nggak masalah lagi karena insya Allah mereka punya filter.
yang kita harapkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya keluarga SIP. Ternyata tujuannya jelas, goalsnya juga ada nih. Ternyata mereka ini nanti ya, para anak-anak yang dididik, dibimbing, dikader, tentu landasannya tetap Al-Quran ya Ustazah. Dan dengan Halim dan Alim juga diharapkan, dengan konsep Halim dan Alim ini diharapkan mereka nanti silakanlah melalang buana, silakanlah menebar di bumi Allah ini, tapi tetap pada filternya, tetap pada konsepnya Halim dan Alim begitu. Mereka juga dididik untuk menjadi entrepreneur gitu ya Zah ya, yang tentu cerdas secara emosi, cerdas secara ruhiyah juga gitu. Nah, luar biasa sekali, tepat banget nih ya keluarga SIP, ayah bunda di luar sana, bagi yang sedang mencari sekolah nih untuk anaknya, untuk putra putrinya, boleh banget daftarkan saja ke Sabihisma, langsung datang. Nanti terakhir tutup di bulan Juni akhir. Juni akhir. Nah, keluarga SIP langsung saja datang ke Pondok Pesantren Sabihisma di Bypass kilometer 25, 500 meter masuk ke dalam. Dan sebentar lagi Ramadan nih Zah, sebelum kita tutup closing statementnya Zah, apa nih agenda Ramadan Sabihisma sendiri Zah? Ya, alhamdulillah untuk Ramadan kita pembelajaran resminya kita kondisikan ya, sehingga pada Ramadan itu ada program daurah 20 hari Ramadan, jadi mereka di rumah agak 3 hari, kemudian balik lagi ke pesantren, tapi daftar. Termasuk juga kita menerima dari luar juga, tapi kalau dari Sabihismanya itu mereka free ya, mereka buka puasa segala macam itu mereka free di pesantren, di masjid. Kemudian kalau dari luar itu biasanya ada biaya tambahan, karena kita akan merekrut semua juga. Jadi itu untuk santriwannya tahun ini di Masjid Sabihisma di Kataping, Padang Pariaman. Ya, sedangkan santriwatinya tetap di Pondok Pesantren Sabihisma di Jalan Anayar kilometer 25 Bypass. Ini program unggulan berarti ya Zah ya, Ramadan ini. Tiap tahun ada program daurah tahfiz. Jadi di situ anak-anak betul hanya Al-Quran saja yang mereka pegang untuk 20 hari itu, dan itu alhamdulillah kadang-kadang bisa berbuah juga 5 juz ya, karena mereka konsen dengan Al-Quran saja. Jadi kemana mereka jadi, Masya Allah lah ya, di Ramadan yang mulia yang mereka pegang Al-Quran. Iya. Dan berita bahagianya boleh kok untuk yang untuk umum, untuk anak-anak kita yang tidak bersekolah di Sabihisma, boleh gabung. Iya, boleh gabung, tinggal daftar saja. Untuk yang putra tadi di Masjid Sabihisma di Kataping ya Ustazah, dan untuk santri putri di Pondok Pesantren Sabihisma 20 hari Ramadan nih keluarga SIP ya, boleh banget. Terima kasih Ustazah atas waktunya di sela-sela kesibukan. Terima kasih banyak. Suatu kesyukuran nih bisa bertemu langsung dengan Ustazah Emma, biasanya cuma dengar nama ya. Di awal nanya juga tadi, nama Ustazah siapa, pada Ustazah Emma gitu ya, namanya sering didengar gitu. Mohon maaf Ustazah atas semua kesalahan kata, waktu yang memisahkan kita. Makasih banyak. Iya, waktu yang memisahkan kita. Oke keluarga SIP, kalau ada pertanyaan boleh langsung japri ke kita, nanti insya Allah kita teruskan ke Ustazah Emma, atau kunjungin saja web Sabihisma ya, pasti ada narah hubungnya. Nah keluarga SIP, Ara Altafunisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama Ustazah Emma juga di sini. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM.